Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayan Pugra, penyuluh perikanan Kabupaten Hulu Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara pemasangan kawat pancing dengan tali nilon. Bagi saudara-saudara yang hobi atau gemar memancing ikan, saudara-saudara lihat di sini ada beberapa jenis kawat yang kami punya. Yang pertama ini kawat nomor 10. Ini kawat nomor 10 ini tidak berlubang. Nah, kemudian kawat yang nomor 6 ini sudah ada lubangnya. Kita perhatikan saudara-saudara. Nah, ini kawat yang nomor 10 ini biasanya digunakan untuk memancing ikan yang mulut ikannya lebih besar. Ini biasanya digunakan untuk popoyo, patin, toman, dan lain-lain ini. Ini yang tidak ada lubangnya. Nah, ini. Kemudian yang ini, saudara-saudara, yang ini kawatnya sudah berlubang. Nah, ini. Kawatnya sudah berlubang, ini nomor 6. Coba perhatikan. Ini sudah ada lubangnya. Kemudian bagaimana cara menalikan kedua jenis kawat ini supaya sama-sama kuat. Nah, kalau kawat yang sudah berlubang itu lebih mudah kita memasukkan tali nilon. Nah, ini saya punya tali nilon ada dua macam. Ini tali nilonnya nomor 0,24 mili. Ini bisa mengangkat ikan yang beratnya di atas 3 kilo sampai 4 kilo. Kemudian ini saya punya tali nilon. Ini nomornya 0,18 mili. Kemudian bisa mengangkat ikan 2 sampai 3 kg. Kemudian kali ini saya akan memperagakan bagi saudara-saudara yang hobi memancing ikan. Nah, ini. Kemudian kami ambil kawat yang sudah berlubang. Tolong saudara-saudara perhatikan kawat yang sudah berlubang. Cara memasukkan tali nilon. Ya, ini yang udah ada lubangnya. Nah, ini. Nah, ini udah ada lubangnya, kita masukkan tali nilonnya. Perhatikan, nah, ini. Nah, ini. Lah. Nah, yalah. Nah, kemudian kita ikat 3 sampai 4 kali lah. Kita ikat. Nah, ini. Nah, kemudian kita ikat, kita tarik kedua ujungnya. Nah, kedua ujung kita tarik, kemudian kita ikat lagi. Kita ikat lagi supaya kuat. Nah, ini kawat yang sudah berlubang. Nah, ini. Nah, ini saudara-saudara lah, cukup. Nah, kita tarik, sama-sama tarik. Nah, ini. Kemudian tali nilon yang pendek kita gunting. Tali nilon kita yang pendek kita gunting. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kemudian tinggal yang panjang. Coba saudara perhatikan, tariknya sama kuat kan? Nah, ini. Nah, ini. Kemudian bagi saudara-saudara yang memancing ikan yang di danau atau misalnya di kolam, nah, ini tali nilon yang panjang ini tergantung keinginan saudara, tergantung dalamnya air. Ini bisa sampai 3-4 meter. Nah, kemudian nah kita talikan sampai 3-4 meter, kita talikan. Nah, ini perhatikan tangan saya, ini kita potong. Ini. Nah, ini. Kemudian bagi saudara-saudara yang memancing di kolam atau misalnya di danau, kemudian kita masukkan pemberat. Nah, ini pemberat. Ini namanya timah. Nah, ini timah kita masukkan. Nah, ini. Setelah kawat kita ikat, kemudian timah kita masukkan. Ini lubangnya sangat kecil, saudara-saudara. Nah, ini timah kita masukkan. Nah, timah kita masukkan.
Habis timah kita masukkan, kemudian kita masukkan pelampung. Nah, ini. Kita masukkan pelampung. Kenapa harus pakai pelampung? Kita mengetahui apakah ikan yang kita pancing itu sudah kena atau belum. Nah, kemudian kita ikat dalam pancing. Nah, kita ikat dalam pancing. Sudah perhatikan, lah. Kita ikat pancing. Lah ini ujung pancing. Nah ini, lah. Nah ini. Kita ikat, lah. Sampai berapa kali? Sampai 3-4 kali kita ikat, ya, supaya kuat. Nah ini, saudara-saudara, bagi yang gemar memancing ikan, nah, atau bagi para pemula, perhatikan cara pemasangan pancing terhadap kawat, kemudian pelampung, kemudian timah. Nah ini, perhatikan cara memasangnya, lah. Sudah. Nah ini. Nah ini kuat sudah. Kemudian kita potong ujung nilon yang ini, nah. Nah ini. Nah kemudian kita perhatikan. Nah ini. Kita perhatikan. Nah ini. Ini panjang pancing kami ini 5,5 meter. Nah kemudian ini kita perhatikan, lah. Sudah, ini sudah siap, lah. Nah ini, kalau kita memancing di danau ini akan timbul pelampungnya. Ini akan timbul, nah. Kemudian timah yang akan tenggelam dengan kawat. Kemudian kita beri umpan, nah. Ini. Kemudian kalau kita mau berangkat memancing, pertama harus kita lipat ini, ya. Kita lipat tali nilon bersama pancingnya. Kita dalam perjalanan jauh, kemudian kita kaitkan ke sini. Nah, saudara-saudara, nah ini kita kaitkan ke lubang ini, simpan. Kemudian saudara-saudara, ini tadi kawat yang sudah berlubang. Sekarang bagaimana cara menalikan kawat yang belum ada lubangnya? Saudara-saudara perhatikan ke sini, nah. Ini kawat yang belum ada lubangnya. Nah ini, lah. Ini kawat nomor 10. Yang tadi nomor 6. Nah ini. Kemudian tali nilon kita lipat. Ujung tali nilon kita lipat. Nah inilah. Nah ini kita lipat. Kemudian kita ambil kawat. Nah, antara tali nilon yang sudah berlipat dengan kawat kita pegang. Nah ini, kita pegang. Kemudian tali nilon yang panjang, nah, tali nilon yang panjang kita putar. Nah, kita putar, kemudian kita ikat tali nilon yang pendek bersama kawat. Nah ini, saudara, kita putar, lah, 5-7 putaran. Nah, perhatikan saudara. Nah ini, jadi tali nilon yang pendek sama kawat itu kita ikat. Nah, kita ikat saudara-saudara lah. Nah ini kita ikat. Nah, ini. Perhatikan tangan saya. Nah ya lah. Nah ini. Kemudian setelah putaran 5-6 kali, kemudian kita pegang. Perhatikan saya, kita pegang. Antara tali nilon yang pendek dengan ujung kawat ini kita pegang. Nah ini. Kemudian kita lepas tangan kiri, kemudian kita pegang lagi. Nah ini. Ini akan terlihat bengkokan. Ini kelihatan. Kemudian tali nilon yang pendek ini kita masukkan ke lubang nilon yang sudah dilipat ini. Nah, saudara-saudara perhatikan. Nah ini. Nih, kita tarik. Tali nilon yang pendek sudah kita masukkan dalam lubang tali yang melipat, kita tarik ya. Kita tarik. Nah, inilah. Saudara, kita tarik. Nah, ini. Nah. Kita tarik. Nah. Sama menarik. Tali yang panjang sama tali yang nilon yang pendek kita tarik. Nah, ini saudara-saudara. Nah, ini sama. Ini kawat yang tidak ada lubangnya. Nah, ini. Yang pertama tadi kawat yang sudah ada lubangnya. Perhatikan saudara-saudara. Nah, ini. Nah, kita sorong ke ujung. Ya, kita perhatikan. Nah, kemudian kawat saudara-saudara, ujung kawat kita hati-hati kalau tangan sudah kena ini. Ya, ini kita tarik. Nah, sudah kita tarik tali yang panjang. Kita tarik tali yang panjang. Nah, kemudian kita ikat 2-3 kali. Nah, kita ikat. Nah, ini. Nah, kita ikat.
Nah, kita ikat sudah. Kemudian kita tarik lagi tali yang panjang. Nah, coba perhatikan, dia tidak akan lepas, saudara-saudara. Nah, sama kuatnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita potong tali nilon yang pendek supaya tidak kepanjangan. Kita potong. Ya, tertinggal tali nilon yang panjang lagi. Nah, saudara-saudara, ini adalah kawat yang belum ada lubangnya, sama kuatnya dengan kawat yang belum berlubang yang kami tadi ikat. Nah, ini saudara-saudara. Nah, kemudian sama halnya, berapa keinginan saudara-saudara nanti akan memancing ikan, baik di sungai atau di danau. Nah, ini sama halnya ini. Kemudian sama, nah ini, bagi saudara-saudara yang memancing yang di sungai yang airnya mengalir, saudara-saudara harus menggunakan ini namanya kili-kili. Ini namanya kili-kili. Nah ini namanya kili-kili. Ini kami ambil kili-kili. Kalau saudara-saudara memancing di sungai, lain halnya memancing di kolam atau di laut. Ini kita memancing di sungai. Saudara harus menggunakan ini kili-kili. Nah, ini kili-kili kami masukkan. Nah, kemudian kami masukkan. Kemudian beri jarak. Nah, beri jarak kurang lebih 15 cm. Nah, kemudian kita ikat. Kili-kili ini kita ikat. Nah, kili-kili ini kita ikat. Nah, kili-kili ini kita ikat. Nah, ini. Kita memancing di sungai. Nah, kita ikat lah. Nah, ini. Kita ikat 2 kali. Ini lihat saudara-saudara jaraknya. Ya. Kita ikat. Nah, setelah kita ikat, baru kita beri timah. Nah, ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara memancing ikan di sungai, kita beri pemberat. Nah, ini kami punya timah. Kenapa harus beri timah yang lebih besar? Karena di sungai itu harus airnya deras mengalir. Jadi kita harus beri timah. Kita masukkan, nah saudara-saudara, tali ini ke lubang timah. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara perhatikan. Nah, ini. Nah, ini timahnya, saudara-saudara. Nah, ini timahnya. Nah, ini jarak timah dengan kawat kurang lebih 15 sampai 20 cm. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita memancing di sungai, timah ini akan berdiam di dasar sungai. Kemudian ini kawat ini akan bergerak. Kawat ini yang sudah ada umpannya akan bergerak. Ini biasanya ikan putih yang sering ada di sungai itu, ya ini sifat pancingnya adalah aktif. Nah, ini dia nanti akan bergerak di dasar sungai. Kemudian timah ini dia diam. Nah, ini kenapa diam? Karena berat. Nah, kalau saudara-saudara untuk meyakinkan bahwa kena tidaknya waktu kita memancing, saudara bisa memberi pelampung. Nah, ini saudara bisa beri pelampung. Nah, ini. Nah, jadi pelampung itu terakhir. Ya, di atas timah. Di bawah timah adalah kawat yang sudah diberi umpan. Kemudian di atas timah adalah pelampung. Jadi bagi para pemula yang memancing ikan, ini untuk mengetahui apabila ikan sudah kena, dia pelampung ini akan bergerak. Pelampung ini akan bergerak. Nah, perhatikan saudara-saudara. Kemudian ujung tali nilon ini kita talikan kepada pancing. Nah, ini berpancing. Kita talikan tadilah berpancing tadi. Nah, ini. Jadi banyak caranya saudara-saudara, cara memancing ikan. Ini terutama para pemula lah. Ini sebelum kita melaksanakan memancing ikan, pertama kita harus perhatikan ikan apa yang kita sasarkan
yang akan kita pancing. Khususnya di Kalimantan Selatan, para penggemar mancing ikan, mereka memancing ikan pupuyo, ikan aruan. Nah, ini saudara yang saya bisa praktekkan. Nah, saya sebagai penyuluh perikanan Kabupaten Indonesia Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menyampaikan bagi cara memancing ikan dan cara teknik pemasangan kawat terhadap tali nilon. Semoga bermanfaat bagi orang Indonesia dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.